Terima kasih Bu Pipin dan Pak Alex. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya nanti Mbak Naomi yang akan berdoa untuk firman Tuhan, pembacaannya nanti akan segera kami beritahukan ya. Ya, Mbak Naomi, sebentar. Ya, silakan Mbak Naomi. Terima kasih Bu Cinta, Shalom. Shalom. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Ucap syukur kami Tuhan, dengan kami terus bisa menyembah-Mu lewat pujian penyembahan Tuhan, untuk selalu dekat dengan Engkau ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau hingga apa yang disampaikan menjadi rema, juga kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Terima kasih Mbak Naomi. Kita akan membacakan firman Tuhan, nanti Ibu Nerliana yang akan membaca Yeremia pasal 34 dan Pak Apeng yang akan membacakan Lukas pasal 4 sampai selesai ya. Ya, ayat 1 sampai selesai. Bu Nerliana silakan. Baik, terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Ya. Cinta. Shalom Bu. Pastor Paul, Bu Ana, Bu Vivin, Pak Alex, Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube, dan saudara kami yang menonton kembali siaran kita ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 34 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Zedekia, Raja Yehuda, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Zedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan, mengenal engkau, engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau. Demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai, Tuan, sungguh, akulah yang mengucapkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia, Raja Yehuda di Yerusalem, ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka, sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem
untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya, bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yahuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu, mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya, bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atas namanya ku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya, aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memohon anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya, demikianlah firman Tuhan. Aku memberi perintah dan membawa mereka kembali
ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Demikian. Silakan Pak Apeng. Ya, saya lanjutin ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan di dalam sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kepada kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak.
untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon dengan demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka juga, "Di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian Tuhan. Terima kasih para lektor, Bapak Apeng dan Ibu Nerliana. Renungan firman Tuhan saat ini berjudul Tahun Pembebasan yang disampaikan oleh Pastor Paul. Silakan Pastor. Ya, kita akan tampilkan Lukas 4 tadi, ayat yang ke-18. Jangan 19 saja ya. 19. Ayat yang 19, ya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Nah, ya. Tapi kita bacanya dari 18. Coba kita baca dari 18 sama-sama, yang di highlight 19. "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang," saudara. Artinya ini adalah tahun Yobel, saudara ya. Ini ayat cerita tahun Yobel, ya. Ini terjadinya hanya tahun Yobel, gitu ya. Pembebasan itu, tahun pembebasan. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah beberapa kali saya ceritakan bahwa sejak Israel keluar dari dari tanah Kanaan, mereka kemudian Yobel pertamanya mereka adalah saat pentabisan bait suci di bait suci Salomo, ya. Lalu kemudian dari bait suci Salomo nggak pernah Yobel lagi sampai mereka dibuang ke Babel. Jadi pembuangan ke Babel itu 70 tahun itu adalah borongan tahun Yobel yang harusnya setiap 7 tahun setahun. Nah, ini dikali saudara ya. Sampai 50 tahun, sampai 10 kali Yobel sehingga 70 tahun ya. Harus 70 tahun mereka dibuang. Dan Tuhan sudah berkata kepada Nabi Yeremia untuk menyampaikan kepada seluruh orang-orang Yahudi ini, "Kamu semua harus bebaskan semua budak-budakmu."
harus dilepaskan. Karena untuk waktu masuk tahun Yobel mereka harus melepaskan budak-budaknya. Mereka itu berpikir bahwa nanti di Babel itu akan terjadi mengerikan sekali, saudara ya. Mereka dibuang, mereka akan dijadikan budak, dijadikan ini, dijadikan itu. Ya mereka berpikirnya jelek sama Tuhan, saudara ya. Makanya mereka apa? Mau ngelawan terus kan, si Raja Zedekia itu kan. Wah, makanya dimarahi sama Tuhan. Kamu ini loh mau dikasih benar. Ya sudah salah, ngawur, masih keminter. Gitu kan. Udah gitu nabi-nabinya pada ngapusi, saudara ya. Padahal apa, saudara? Padahal ketika Tuhan menghukum orang-orang Yahudi dan dibuang ke Babel, justru disitulah nama Tuhan dimuliakan, dan orang-orang Yahudi ini nggak hidup susah loh, saudara, di Babel. Di Babel itu mereka hidup senang loh, saudara. Di negara mereka sudah hancur, seluruh porak-poranda, mereka hidup senang di Babel, makmur, saudara. Ya itu tadi, karena Perdana Menterinya kan Daniel, dan menteri-menteri utamanya adalah Sadrach, Meshach, Abednego. Sampai zamannya Darius, bahkan sampai zamannya Ahasiweros yang jadi ratu orang Yahudi, saudara. Itu Esther itu kan. Dan yang jadi Perdana Menteri adalah Mordekai. Bayangin coba, saudara. Jadi mereka di Babel itu mereka mengalami yang luar 70 tahun di Babel itu mereka justru mengalami hal yang luar biasa, saudara. Bahkan ketika mereka kembali ke Yerusalem pun di situ ada Xerxes, ada Ratu Esther, saudara ya. Itulah sebabnya kemarin Tuhan bilang, ya rancanganku bukan rancanganmu, ya. Aku ini merancangkan hal-hal yang indah, saudara ya, buat kamu, kata Tuhan itu. Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukan rancanganmu, ya. Ini merancangkan hal-hal yang baik buat kamu. Sekalipun kelihatannya kondisinya nggak baik. Saudara, waktu Tuhan izinkan saya hancur-hancuran itu, saudara ya, yang saya lakukan terus ya setiap hari ya, kan saya bertemu dengan Tuhan ya, saya udah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, adalah sebanyak mungkin saya melepaskan pengampunan. Orang-orang yang berhutang sama saya tak lepaskan hutangnya, saudara. Serius, saudara ya. Karena percuma, udah nggak bisa ditagih, udah kolaps mereka juga. Saya diakonia terus tiap hari, saudara ya. Sebisa mungkin saya bisa diakonia, saya diakonia. Sakere-kerenya saya diakonia terus. Kalau ada orang butuh bantuan, saya akan ringan tangan membantunya, saudara. Selalu apapun yang bisa saya lakukan ya, untuk bisa bukan menyenangkan orang yang bukan ya, tetapi untuk menolong orang lain yang lebih susah dari saya. Dan itu yang terus Tuhan ajarkan pada saya. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Sehancur apapun hidupmu jadi berkat. Dan justru di dalam kehancurannya itu, saya mengalami Tuhan setiap hari, saudara. Ya, apakah saya kekurangan makan? Ternyata enggak, saudara. Wah, saya itu waktu udah mau dikasih makan apa anak saya, ini bagaimana nanti. Pada waktu itu saya sudah nurut sama Tuhan ya, rumah segala macam kita udah lepaskan semua, udah kasihkan semua, udah kita bagi-bagi semua harta benda. Tapi Tuhan peliharakan, bahkan hutang saya yang lebih besar itu Tuhan. Orang bisa datang saya bawa surat hutang, surat penghapusan hutang, saudara. Kalau ceritanya cuma sekali namanya nemu ya. Ini beberapa orang datang, saudara, bawa surat penghapusan hutang. Kalau satu kali namanya nemu. Kalau 2 kali namanya apa, saudara? Kalau 3 kali apa, saudara? Kalau 4 kali apa, saudara? Kalau sekali namanya nemu ya. Kalau berkali-kali itu namanya bukan nemu, saudara. Luar biasa, saudara ya. Wah, ngeri, saudara ya. Orang-orang itu bermurah hati. Ya, orang-orang itu banyak sekali. Malah bukan cuma bermurah hati, saya dibelikan handphone karena dia butuh saya main musik di komuniti persekutuan doanya dia. Kamu nih gimana dicariin enggak ketemu? Aduh, kok maaf, aku handphoneku rusak. Aku belum beli yang baru, soalnya eman-eman. Uangnya lagi kita buat ini ya. Langsung dibelikan handphone, saudara ya. Ini belikan handphone aku, nanti kalau butuh kamu main musik di tempatku. Coba, saudara, sampai begitu ya. Saya kadang-kadang tidak habis pikir. Segala sesuatu, disitulah hubungan kami suami istri dipulihkan, saudara ya. Justru di Babel. Ya, ketika kami hancur-hancuran, ketika kami dibuang, saudara. Tetapi kami taat. Ya, kami terus melepaskan pengampunan. Ada orang-orang yang jahat sama kita lepaskan pengampunan. Ada orang-orang yang dulu menyakiti kita, ya kita lepaskan pengampunan. Semua sebanyak mungkin yang kita bisa ya untuk melepaskan pengampunan. Di situ kemudian kita seperti tinggal di Babel, seperti tinggal dalam pembuangan, seperti orang asing, tetapi kita hidup justru di dalam
berkat, saudara. Di situ Tuhan bangun kembali pelayanan kami dari bawah, saudara ya. Dalam segala kekurangan kami, gimana ngelayani, duit aja nggak punya. Nggak pernah kita minta-minta. Dari dulu itu kebiasaan saya memang nggak pernah minta-minta uang, saudara ya. Dari situlah hati saya murni. Disitulah Tuhan ajari saya masalah apa? Uang, saudara. Masalah berkat. Ya, kalau orang bilang itu sendi-sendinya uang itu, Tuhan ajari saya sendi-sendinya uang, saudara. Ketika saya mau berangkat melayani, bagaimana caranya Tuhan hadirkan uang itu. Wah, itu ngeri, saudara ya. Wah, itu bilang Jehovah Jireh, uang datang beneran. Kalau Jehovah Jireh ayam goreng datang, ayam goreng yang datang. Kalau kita bilang Jehovah Jireh mobil datang, Jehovah Jireh mobil datang, saudara. Oh, bukan hedonisme ya. Kita minta Tuhan, kita butuh mobil. Karena kita pelayanan kalau naik kereta terus, satu boros mahal, lebih mahal daripada kita ngerawat mobil, Tuhan. Kita butuh mobil. Itu dari mana? Kita nggak mau kredit lagi. Tiba-tiba ada orang kasih mobil, jemaat kasih mobil, saudara ya. Tuhan, apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan semua, saudara. Ya, apa yang kita butuhkan untuk melayani Tuhan dan untuk hidup, Tuhan sediakan semua. Di Babel itu, saudara. Tadinya kita berpikir, Tuhan, kalau saya lepaskan semua, sebelumnya saya ngeyel-ngeyelan sama Tuhan ya. Tuhan, kalau ini kantor saya lepas, kalau ini bisnis saya lepas, Tuhan. Satu, saya akan dikeroyok orang, saya nggak punya amunisi. Kalau dulu saya punya amunisi, saya perang, tarung-tarung. Nggak boleh, Tuhan, nggak boleh. Nggak boleh perang. Sudah, selesai tugasmu. Kamu selesai, kamu harus kembali melayani Tuhan. Pertama saya ngeyel-ngeyelan sama Tuhan ya. Lalu gimana? Wah, saya bantah-bantahan. Tapi memang harus, udah. Tuhan bikin semuanya ditekuk habis, saudara ya. Sehingga kita benar-benar sudah habis. Ya. Jadi kalau bilang saudara ngalami sudah nggak ada jalan, Anda jangan terus berpikir Tuhan nggak tolong, saudara ya. Ketika habis usahamu, duniamu itu habis, jangan pikir Tuhan nggak tolong. Sebab Tuhan sudah bikin yang baru, saudara. Tenang saja. Ya, rustig blijven, kata orang Belanda. Tetap tenang, saudara. Bahkan ketika proyek-proyekmu gagal total semua, tenang, saudara. Karena sebetulnya Tuhan sedang bawa kamu ke Babel. Di Babel itulah ada Yobel di situ, saudara. Ada Yobel bagimu, ada tahun pembebasan bagimu. Tetapi dimulai dari kamu sendiri melakukan pembebasan kepada orang-orang ini, saudara. Pada orang-orang yang jauh lebih membutuhkan. Ya, tadi ya, kalau dalam Yeremia 34 katakan, lepaskan semua budak-budak itu, lepaskan. Karena mereka dulu kan kalau orang berhutang kan anak-anaknya dijadikan budak, saudara ya. Diambil dijadikan budak. Maksimum 6 tahun. Tapi orang-orang Yahudi ini jadi jahat. Diperbudak seumur hidupnya, saudara. Makanya Tuhan marah, lepaskan. Kalau kamu nggak lepaskan, kamu akan kena penyakit sampar nanti, hajar lagi. Nah begitu, saudara. Anda sedang dalam masa kritis dalam hidupmu. Bangkrut, bangkrut, saudara. Tetap tenang. Selama kamu menempel sama Tuhan. Karena Tuhan sedang buat yang baru di situ, saudara. Tuhan sedang bersihkan selama 70 tahun. Tuhan sedang bersihkan hidupmu, saudara. Kalau bilang Tuhan membersihkan itu membersihkan benar-benar, saudara ya. Hatimu yang jahat keluar semua, saudara. Pikiranmu yang licik itu ya, yang penuh dengan intrik semua, yang nggak tulus hatimu itu dibersihkan semua. Supaya kamu tulus, supaya kamu hanya berharap sama Tuhan dan kamu tahu bagaimana cara berdoa sama Tuhan hanya bisa dengan hati yang tulus, dengan tangan yang suci bersih. Kalau tanganmu penuh dengan angkara, kalau tanganmu penuh dengan kelicikan, kalau tanganmu masih penuh dengan muslihat, mulutmu masih penuh dengan kebohongan, Tuhan nggak bisa jawab doamu, nggak bisa karena ada ketidakkudusan di sana. Makanya harus lepaskan semua, saudara. Harus dilepaskan sehingga pengurapan itu menjadi deras. Tapi Pak nanti, ya, nah itu tadi. Tapi Pak repot, saudara. Lepaskan, saudara. Terjun bebas, percaya saya, saudara. Pak, nanti masuk penjara, enggak apa-apa. Di penjara, nanti kamu akan mengalami ketenangan. Ya, kamu punya banyak waktu buat baca Alkitab. Pak, nanti kalau ada surat, enggak akan, jangan, kamu nggak usah berpikir nanti. Pokoknya kamu langsung melekat sama Tuhan. Nanti semua yang sial-sial itu, ya, nanti tidak akan terjadi yang kamu khawatirkan. Kamu hadapi dulu hari ini, hadapi apa yang harus kamu hadapi.
Sekalipun kamu harus masuk penjara, sekalipun kamu harus kolab, sekalipun kamu harus berpisah dengan keluargamu, lepaskan dulu semua, lepaskan dulu, biar tetap. Nanti kalau udah cerai gimana? Nanti Tuhan akan gabungkan. Jangan takut saudara, Tuhan akan pulihkan. Yang penting kamu jangan pernah tanda tangani surat cerai itu saudara. Kalau istrimu meninggalkanmu, suamimu meninggalkanmu, biarkan dulu. Tenang aja. Nggak usah ngotot-ngototan dengan tipumu selihat, segala macam. Nggak usah, saudara. Lepaskan. Psst. Lepaskan. Terus kamu tenang sama Tuhan, lalu berbuat ya sesuai yang Tuhan mau. Satu, lepaskan para tawanan. Artinya saudara jangan menindas orang lain lagi. Banyak orang lagi ditindas, lalu saudara nindas orang lain. Ayo siapa yang begitu? Ya saudara lagi pusing, nanti kalau ada orang lain bikin ada ruwet, diinjek sama saudara, dianiaya. Nah jangan saudara. Waduh jangan begitu. Saya banyak melihat orang-orang begitu, orang-orang Kristen ya. Kalian lagi minta pertolongan Tuhan, kalian lagi di bawah. Begitu ada orang yang lebih di bawah kalian lagi, kalian injak. Makanya nggak akan ada pertolongan Tuhan. Karena sebetulnya kamu harus lepaskan mereka. Aduh, kamu ternyata lebih sial dari aku. Jangan malah diinjak. Kan banyak kan orang lebih sial malah diinjak kan. Nah, jangan, nggak boleh saudara. Anda mau terima pertolongan Tuhan nggak? Kalau kamu mau terima pertolongan Tuhan, lepaskan dia, saudara. Wah, tapi ini kurang ajar, Pak. Kamu emang kamu pikir cuma dia yang kurang ajar, kamu lebih kurang ajar lagi. Serius, saudara ya. Jangan ngomong saya lagi nuduh. Saya dulu berpikir orang itu kurang ajar sama saya. Setelah saya pikir-pikir, saya lebih kurang ajar dari dia kepada orang lain, loh, saudara. Cuman dulu saya nggak menyadarinya. Tapi di dalam masa proses Babil itu ya, nyata sekali. Ternyata saya lebih kurang ajar daripada dia. Biar aja, bodoh amat. Yang penting saya happy. Terserah kamu. Lah kamu di Babel mau jadi budak atau kamu mau jadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, nanti kita ke sana ya setelah Yeremia, Ratapan, lalu Yehezkiel dulu ya. Yehezkiel, lalu kita belajar Daniel nanti ya. Bagaimana respon-respon kita di Babel, selama di Babel. Nanti kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Oh itu Alkitab itu ngajari kita kehidupan kita sehari-hari saudara ya. Itu adalah sebuah metafora, kias dalam hidup kita. Apa yang terjadi itu. Nah saudara, ketika kamu hancur, kamu jangan malah nindas orang lain, lepaskan. Sekalipun orang itu menyebalkan dan kamu bisa pites dia hanya dengan kelingkingmu saudara. Jangan, lepaskan. Justru Tuhan lagi lihat seberapa kamu hatimu benar, beres apa enggak. Ternyata hatimu enggak beres kok. Kamu masih ingin nindas orang lain kok. Hatimu masih enggak puas kok. Hatimu masih pengen jahatin orang lain kok. Ayo jujurlah ya. 2. Disuruh apa saudara? Memberi penglihatan bagi orang buta. Ya kan? Kita disuruh memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Artinya apa? Kita nuntun yang benar. Kita tahu kita salah. Kalau ada orang yang salah juga sama kita, jangan malah dijeblosin. Siapa yang suka begitu? Supaya sama-sama sial, Pak. Ayo, kan begitu kan? Ayo, siapa yang begitu? Wah, banyak, saudara. Kalau saya sial, biar orang lain juga sial. Wah, saya juga begitu. Terus terang saja, saudara. Kalau saya jujur, kalau Anda kan nggak mau ngaku. Kalau sial sendirian mana enak sih? Kalau ada temennya kan enak kan? Makanya kita banyak orang kalau sial suka ngajak-ngajak. Banyak orang kalau sial ngajak-ngajak. Ya, saya pernah diajak sial sama orang ya. Pertama saya nggak ngerti, wah itu jahat sekali orang ini ya. Diajak sial. Ada dealer saya itu curang gitu ya. Lalu orang ini ngajak saya masuk ke sana supaya nyemplung bareng, saudara. Kan kurang ajar kan? Oh, jahat sekali orang ini ya, saudara ya. Jahat sekali. Banyak orang begitu ya, kalau lagi sial ngajak orang lain ikut sial. Jangan saudara ya. Saudara kasih tahu yang baik. Ya, diberikan tuntunan yang baik. Kalau saudara nuntun orang ke yang baik, saudara juga akan dituntun. Berilah kamu mau diberi. Bukan dibalik saudara ya. Ya, banyak gereja-gereja ngajari kamu diberkati supaya bisa memberkati. Salah. Kamu itu harus memberkati dulu, kamu itu harus melakukan dulu. Maka Tuhan akan lakukan yang sama kepadamu. Ya, makanya Tuhan kan bilang apa? Kalau kamu mengampuni, maka kamu akan diampuni. Kalau kamu memberkati, maka kamu akan diberkati. Bukan kamu saya berkati supaya bisa memberkati, kamu saya ampuni supaya bisa mengampuni. Salah, saudara.
Ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita kudu ngampuni dulu. Seberapa kita ngampuni dia, sebegitu juga Tuhan ngampuni kita loh, saudara. Hati-hati ya, makanya gereja-gereja jemaatnya pada mandek. Kenapa? Karena dia nunggu berkat dari Tuhan dulu baru bisa dia jalan. Itu mental jongos. 66, Reneo. Nggih, nyah. Nggih, tunggu gula. Terus suruh beli gula, terus dia diem. Ke sana pergi beli gula. Diem, gendus. Kayak kucing dia diem, mau minta malu, mau ngomong apa, ya kan? Sampai dibalang pakai serbet. Sana pergi. Katanya lupa dikasih uang, saudara. Nah, itu mental jongos itu, saudara. Karena ada jongos. Kalau si Wisely, kalau saya panggil, En, tolong beli hamburger itu di sana, di Lidl. Dia langsung jalan, saudara. Oh, dia anak saya. Dia bawa ATM, dia pakai ATM-nya dia, nanti digantiin. Walaupun gantinya kadang-kadang bulan depan baru gantiin. Tapi dia percaya pasti diganti. Dia pergi dulu, mau dia anak saya, saudara. Saudara nangkep enggak? Kamu pergi sana belikan es batu dulu itu di Lidl. Dia pergi dulu jalan, saudara. Gesek dulu pakai ATM dia. Karena dia tahu saya pasti gantiin. Walaupun bulan depan apa 3 bulan lagi kadang-kadang lupa. Tapi dia tahu dia jalan dulu. Dia gesek dulu. Toh buat sama-sama. Ya. Miracle juga sama, karena dia anak saya, saudara, dia bukan jongos. Lah, Anda mental jongos, tadi ya, Anda mental tawanan, lembus, disuruh. Ya, pembantu kan begitu, saudara. Nggak akan jalan dulu kalau nggak ada uangnya. Iya kan? Tuhan, ya, berkata, berkatilah, berilah, maka kamu akan diberi. Ayatnya jelas, berilah, maka kamu akan diberi dengan takaran yang dipadatkan kepadamu. Berilah, maka, ya, berilah, maka kamu akan diberi. Ampunilah, maka kamu diampuni. Itu prinsip, itu adalah prinsip tahun Yobel, saudara. Anda mau diberkati selama periode Yobel, 70 tahun hidupmu. Beri, saudara. Karena dalam periode Yobel itu hidupmu itu tanpa ada tekanan, tanpa ada yang ngeri-ngeri, saudara. Nggak perlu perang, nggak perlu kerja. Semua tumbuh sendiri, semua itu hanya karena keberuntungan di dalam tahun Yobel itu, saudara. Semuanya itu cuma keberuntungan. Tahun Yobel adalah sebuah tahun keberuntungan, tapi diawali dengan kamu melakukannya dulu buat orang lain, memberikan keberuntungan buat orang lain. Itu tahun Yobel, saudara. 70 tahun pembuangan di Babel itu adalah Yobel. Cuma Yobelnya terpaksa harus di luar Yerusalem. Kamu berbuat dosa kok. Kayak saya berbuat dosa, saya kurang ajar kok sama Tuhan. Maka Yobelnya saya harus di luar. Ya, keluarga saya kayak terbuang, saudara ya. Kayak terbuang. Kita pindah rumah sampai berapa kali ya. Termasuk kita dikejar-kejar sama orang Islam ya waktu itu ya. Kita pindah rumah tuh setahun bisa 3 kali loh, dikejar-kejar orang Islam waktu itu ya. Tapi kita bahagia ya, saudara ya. Kenapa bisa begitu, saudara? Ada sukacita. Kita dikejar-kejar orang Islam itu dari 2016, saudara, sebenarnya ya. 2017 itu puncak-puncaknya itu, 2017 itu sampai si Hani Christian tuh mengeluarkan fatwa mati, saudara ya. Love Center itu mengeluarkan fatwa mati sampai si Haikal Hasan itu turun ke rumah saya ya 2018 itu ya. Itu puncak-puncaknya 2017 itu, saudara ya. Saifuddin ditangkap Desember itu. Tetapi kita bahagia, saudara, semua ya. Kita hati-hati sekali kalau terima orang di rumah ya. Makanya kita mikir ya, anak-anak juga ada bilang jangan sembarangan bawa orang ke rumah ya. Kita hati-hati sekali. Enggak hampir ya, karena ngeri waktu itu, saudara ya. Orang-orang Islam kejar-kejar kita, padahal kita sudah urusan dengan orang-orang yang masa lalu udah beres. Sekarang masalah baru. Tapi kalau dulu kitanya bertahan di rumah dan kita tarung, yang kemudian sekarang kita urusannya sama orang Islam, saudara. Ya, Tuhan cukupkan hidup kita. Kita udah ada mobil, ada segala macam, saudara ya. Ya bukan mobil sendiri, mobil jemaat dipinjamkan kita. Kita pelayanan sudah ke Ambon, udah kemana-mana.
Ya, kalau ada orang bilang, Paul lari dari utang. Enggak, sudah 2016 itu saya udah pergi ke Ambon, udah pergi ke Bandung, udah pelayanan di Jakarta, udah pelayanan kemana-mana, saudara ya. Saya udah seminar di mana-mana 2016, 2017, 2017 lebih ngeri lagi. Dan Facebook saya selalu nyala, saudara ya. Jadi kemana saya pelayanan, saya kasih tahu nih di gereja ini, di gereja itu. Saya selalu kasih tahu, saudara ya. Nah, kalau pengen itu kita ada caranya, saudara ya. Sehingga orang nggak bisa tangkap saya, orang-orang Islam itu ya, karena setiap kali saya pelayanan saya kasih tahu sama gereja yang tempat saya melayani itu ya, kondisinya saya lagi dikejar sama orang Islam ini aman, saudara. Saya kasih selalu open kemana saya melayani Tuhan ya, saudara ya. Terus saya tanya, ada masalah? Nggak ada orang nyari, nggak ada apa. Ya mungkin karena orang-orang Islam itu juga otaknya nggak kepikir atau gimana kali ya. Tapi saya dikejar sama si Mualaf Center, sama si grupnya Haikal Hasan itu ya, saudara. Karena Haikal Hasan ngomong kan di TV itu kan, dia ngejar saya sampai ke rumah saya 2018 itu. Tapi itulah Yobel, saudara ya, bagi saya, sehingga aman. Dan saya tamak muka, saudara, nggak pernah nggak tamak muka. Saya di mana-mana, saya di Facebook semua foto-foto keluarga saya ada sebelum sebelum di close sama si Kementerian Informatika ya. Ada semua, saudara. Saya nggak pernah pakai akun palsu. Nama saya Joseph Paulus Sang. Joseph itu nama saya baru, Sang itu nama keluarga saya, bukan nama palsu, saudara ya. Tapi itulah tahun Yobel, saudara. Aman. Kita nggak deg-degan tuh, tanya deg-degan, nggak deg-degan sama sekali loh. Bisa tenang-tenang saja. Ya dulu kita tarung, kita punya ada uang, ada segala macam, senjata amunisi, kita punya preman, kita punya polisi, kita punya tentara, saudara. Tapi tiap hari kita deg-degan, tarung, siap tarung ya. Musuhnya kalau nggak ini itu pokoknya. Tetapi sejak 2016, 2017, hidup kami tenang sekali, saudara. Karena kita sudah masalah-masalah besar semua itu udah lewat semua, sudah selesai semua. Bahkan itu beberapa orang yang itu malah mensupport pelayanan kami, malah saudara, mensupport pelayanan kami. Salah satu donatur kami lah gitu ya, salah satu donatur pelayanan kami. Luar biasa, saudara. Di tahun Yobel itu musuh pun diperdamaikan denganmu, saudara. Tapi kamu lakukan dulu kepada orang lain. Jangan takut, saudara ya. 2 tahun, hanya dalam waktu 2 tahun itu, saudara ya, kamu akan makan dari apa yang tumbuh sendiri. Bayangin, saudara. Kamu akan makan dari yang tumbuh sendiri. Tuhan berkati dengan luar biasa. Sekalipun itu di Babel. Sekalipun itu lagi di pembuangan. Tapi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, saudara. Ya, rancangan yang Tuhan bawa itu rancangan damai sejahtera. Jangan takut. Serahkan. Yang penting hatimu benar. Yang penting responmu benar. Dan lakukan kebaikan kepada orang-orang lain selama masa-masa itu. Jangan luput. Jangan sampai kamu ada hati jahat sama orang lain. Jangan sampai kamu ada satu orang punya kamu tindas. Jangan sampai, saudara. Sekalipun itu ada dalam kuasamu, lepaskan. Wah, saya melepaskan orang dari penjara banyak itu, saudara ya. Tahun-tahun itu saya banyak. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya juga lagi susah. Oh iya, aduh, Pak Paul baik sekali dalam hati. Aduh, utang kamu tidak seberapa sama saya. Orang itu bawa surat hutang sama saya, bawa surat hutang itu suruh dihapus itu loh. Surat penghapusan hutang. Judulnya begitu, saudara. Saya ngalamin, kamu cuma utang berapa sama saya. Sampai tahu menghidup terang-terangan, saudara, orangnya ya. Nggak usah terima kasih sampai segitunya. Ya, saya ini beruntung makanya tak kasih ke kak. Makanya, gitu. Begitu, saudara ya. Dan itu akan makin ada keberuntungan dalam hidupmu, saudara. Lepaskan, ya. Lepaskan. Jangan jahati orang. Sudah, cukup, saudara. Cukup. Serahkan. Saatnya waktu kamu hancur adalah saatnya kamu untuk datang sama Tuhan, nempel sama Tuhan, serahkan hidupmu sama Tuhan. Itu saatnya kamu hanya, iya Tuhan. Iya Tuhan. Inilah Yobel, saatnya kamu melepaskan supaya kamu mendapatkan, saudara. Dan ketika kamu melepaskan dan kamu mendapat Yobel, pembebasan dari Tuhan. Yang namanya pembebasan dari Tuhan itu jackpot, saudara. Breakthrough hidupmu, saudara. Keluarga kami breakthrough, saudara. Ya, saya kembali ke destiny saya sebagai hamba Tuhan. Saya tahun 99 dilantik sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pendeta. 99 kami mengembalakan juga, saudara ya. Terus 2008 saya tinggalkan Tuhan, 10 tahun kemudian, 4 tahun saya tinggalkan Tuhan. 2016
saya kembali sama Tuhan, Tuhan bangun kembali pelayanan itu, saudara. Dan itu apa, saudara, pelayanan itu? Itu adalah destiny saya sama Ana. Dari kami masih remaja, dulu kita masih pacaran, saudara ya. Destiny kami itu, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Itu destiny ya yang Tuhan berikan kepada saya dan Ana. Dan kami sekarang menggenapi destiny itu, saudara. Kita genapi destiny itu sekarang kita. Jadi kalau orang tanya ya, teman-teman di sini pada nanya, kamu cita-citamu apa sih sebenarnya dulu? Ya, saya sedang menghidupi destiny saya. Wah, mereka berbinar-binar. Wah, beruntung kan? Iya, saya sedang hidup dalam destiny saya. Anda kalau tanya sama saya hari ini, saudara ya, inilah destiny-nya saya sama Ana dari waktu kami masih remaja. Saya umur 18, Ana masih umur 15 waktu itu. Kita teman sekolah dulu ya, saya kelas 3, Ana kelas 1. Kita pelayanan sama-sama, kita doa sama-sama, kita punya visi yang sama, Tuhan berkati kita, ya. Itulah destiny kami, saudara. Dan hari ini kami hidup dengan destiny kami. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara tahun Yobel. Ya, gara-gara semua Tuhan habiskan, dibuang ke Babel. Tetapi kami taat waktu dibuang ke Babel itu. Ya, kami terus lakukan apa yang Tuhan mau, serahkan. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Sekalipun habis, saudara, tidak apa-apa, saudara. Serahkan sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bikin baru. Tiba-tiba Tuhan kasih investor baru. Tiba-tiba Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa. Tiba-tiba ada mujizat-mujizat yang aneh-aneh. Ya, turun dari surga. Kita tidak tahu loh, saudara. Anda jangan berpikir bahwa Anda ketika masuk gitu berarti Anda kalah. Salah, saudara. Pikiran Tuhan itu kalah menang bukan berarti Anda kalau begitu kalah. Ketika kamu bertanggung jawab, ketika kamu lakukan firman Tuhan, ketika kamu harus rugi, ketika kamu harus hancur demi kredibilitasmu, saudara. Ya, ketika kamu harus hancur demi integritasmu, kredibilitasmu, ya, disitulah kamu menang. Ketika kamu harus hancur demi melakukan firman Tuhan, demi mengasihi Tuhan, di situ kamu menang, saudara. Menang-menangan bukan berarti duitmu banyak atau kamu musuhmu masuk penjara, kamu keluar. Jangan-jangan musuhmu masuk penjara, kamu keluar, kamu justru yang kalah. Karena disitulah hawa nafsumu menguasai hidupmu. Saya banyak masukkan orang ke penjara dulu. Saya menang, saudara. Tetapi sebetulnya saya yang kalah, saya makin jauh dari Tuhan. Ya, dulu saya banyak masukkan orang ke penjara, ya. Tetapi begitu saya menang dengan hawa nafsu saya, dengan harga diri saya, dengan ego saya, dengan kesombongan saya menang atas itu. Memang hidup saya hancur. Orang melihat, orang bersorak-sorai saya hancur. Musuh-musuh saya senang, saudara. Tetapi hari ini siapa yang bersorak-sorai? Saya, saudara. Secara jasmani, secara rohani Tuhan berkati hidup saya, saudara. Dan saudara bisa melihat dengan mata kepala sendiri, saudara. Bagaimana Tuhan tuntun saya. Sehingga orang-orang fitnah saya, semua musuh-musuh saya mau apa, nggak berasa buat saya. Nggak ada yang mempan semua fitnah-fitnah itu. Semua yang jelek-jelek itu nggak ada yang mempan. Mengapa? Karena saya melewati tahun Yobel, ada pengurapan Tuhan. Dan pengurapan itu diberikan supaya saya bisa melepaskan orang lain, saudara. Dan pengurapan itu diberikan ketika saya melepaskan orang dan saya mendapat kelepasan. Berilah, maka kamu akan diberi. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Ya, itulah tahun Yobel untukmu. Taat ya, rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bu Cinta.